pemerintah oke. Lucunya ujuk-ujuk oke. baru sekarang nih lumayan nyambung nih antara Pemkab sama kementerian, antara sama badan otorita yang kemarin ini kayak itu danau 1 CEO-nya 7 gitu. Iya, betul. Dan masalah kita kan itu, baik. Artinya ya, ini kembali ke budayaan ya. Kenapa Bali itu kemudian dikenal menjadi mancanegara dan orang menjadi datang ke Bali itu homey dari manapun gitu. Ya karena mereka mampu menciptakan harmoni itu kan. Betul. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Oleh warga Indonesia, balik lagi dengan bincang bersama Vicky Syanipar. Tadi terakhir kita bilang ternyata secara filosofis perjalanan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat kita ini sebetulnya belum sampai, belum tuntas. Seperti musik, ya kan? Tadi cuma sampai kita saling menghargai, saling menghormati, bertoleransi. Tapi next setelah kita menghargai, apa yang kita lakukan kan untuk bersama-sama itu harus harmoni. Contohnya musik, dan itu ada di Batak. Gimana coba, apa yang didapat Batak itu? Kalau cara mengharmonisasikan secara detail panjang lah ya. Ya. Secara umumnya Umum aja ya. Umum aja. Ini terbukti dari mengharmonisasikan itu bukan menjajah. Oke. Si gitaris nggak bisa menggitarkan si suling. Kayak contoh tadi. Nah, Batak itu satu-satunya suku mungkin yang nggak pernah menjajah, Bang. Nggak pernah sejarahnya Batak mau meluaskan wilayahnya ke Padang Panjang, ke Sriwijaya, nggak pernah. Ya, Majapahit itu aja. iya, Mataram iya. Sriwijaya. Dan semuanya memaksakan kerajaan lain harus jadi kerajaan Mataram, harus menjadi kerajaan Sriwijaya. Itu bukan harmoni, Bang. Oke. Ada penaklukan. Ada penaklukan. Oke. Di musik nggak bisa dipenaklukan, marah drummernya. Gue drummer bukan pemain gitar, nggak bisa. Oke. Nah kalau di Batak tuh nggak bisa. Itu satu-satunya lah. Itu maksudnya bukti bahwa di sini punya pengetahuan how to harmonize. Ya, nah terus kasih tertinggi, pelajaran kasih kalau di Batak ini, di saat kau bisa menghargai orang yang menganiayamu atau musuhmu, itu baru dia bisa dapat predikat anak niraja atau boru niraja. Kalau dia bisa Menghormati orang yang menyakitinya. Ada orang yang mengenai kita, tapi di depan umum kita hormati dengan tulus. Nah itu dia baru dapat predikat Boru raja. niraja. Sementara kan tiap orang Batak kan raja kan. Ya. Nah itu ternyata bukan lahir langsung jadi raja. Ada usahanya. Jadi meaningnya raja di Batak itu bukan tahta, bukan monarki. Raja itu satu level di mana memang orang tuh sampai untuk dihargai tertinggi, kira-kira gitulah ya. Iya. Prestasi lah ya. Tapi bukan secara fisikal lokasinya singgasana paling Iya, tinggi, iya. bukan. Tapi budi pekertinya, dharmanya, yang di puncaknya bisa sampai sana, itulah anak neraja atau boru niraja kalau perempuan. Jadi raja itu bukan hasil kita menaklukkan daerah tertentu kemudian kita diangkat jadi raja. Enggak. Ya kan? Enggak. Bukan kita kemudian menang perang jadi raja. Enggak. Gitu ya. Makanya kalau kita ke Tanah Batak nggak akan ada kerajaan, nggak akan ada istana, candi, atau nggak ada. Karena semuanya is all about perilaku kita. Gitu. Jadi yang namanya raja itu adalah ya manusia yang paling berbudi pekerti. Ya. Yang Nah, di saat kita sudah mampu menghormati orang yang mengenai kita, meaning dia sudah paham ilmu berharmoni. Gitulah. Dan itu mesti dicari sendiri, nggak bisa diajarin. Iya. Hah? Mesti dicari sendiri.
Mesti dicari sendiri. Batak tuh gitu, nggak ada pendidikan kurikulum kayak di akademik gitu ya. Semester 1 belajar ini. Terus caranya langkah 1, 2, 3, nggak pernah. Pokoknya hasil akhirnya begini. Caranya cari sendiri. Karena bagi Batak ada istilah habisukon, itu kebijaksanaan. Kita hanya jadi bijaksana di saat kita mendapatkan caranya sendiri. Jadi belajar dari kehidupan. Iya. Yang penting kita tahu tujuannya menjadi raja. Raja itu adalah berbudi luhur, Iya. berdharma dan segala macam itu ya. Betul, prosesnya itulah yang membuat kita bijaksana kalau di Batak gitu ya. Bisuk kalau bahasa Bataknya. Nah, dari situ jadi dia buat parameternya aja nih, trofinya. Nih, gitu loh. Kalau di sini berarti udah pasti. Iya. Nah, ilmu harmoninya mesti dicari sendiri. Gitu. Iya, berharmoni kan sama orang. Ya kita kan nggak tahu orang bisa musik apa gitu kan. Ya kan, yang penting tengah jalan harus harmoni aja kan kira-kira gitu. Ya, masalahnya kan ada ketulusan dalam harmoni, Bang. Ini beda agama nih. Ya, saya menghormati, bertoleransi, tapi di dalam hati, apaan agama lo kayak begitu, jelek banget, men. Itu nggak tulus namanya. Itu nggak tulus, tapi secara parameter saya bertoleransi karena mempersilahkan sampean beribadah. Saya nggak masalah, gitu kan. Tapi kalau sudah berkolaborasi bareng, udah harmoni, itu udah nggak ada, udah dijamin tulus, nggak bisa enggak. Nggak ada lagi umpat-umpatan dari dalam segala macam lagi. Nggak ada. Nah, itulah berarti belajar budaya Batak, mah. Dan dan memang tidak akan mungkin terjadi harmoni kalau masih ada di dalam begitu. Itu aja indikatornya kan. Betul. Jadi kita mesti berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Iya. Jadi artinya harmoni itu tidak akan bisa tercapai kalau ternyata di dalam diri kita juga belum damai. Belum damai, nggak bisa. Terhadap kita dan terhadap orang lain. Nggak bisa. Nah, gue dengar terakhir ini itu tadi lo bolak-balik ke Samosir. Katanya ke Pursubuhit. Ya. Nah, warga Indonesia, Pursubuhit itu satu tempat. Kami orang-orang Batak itu tahu kalau di Samosir, Pursubuhit itu ada satu tempat di atas. Konon ceritanya manusia pertama Batak itu turun di sana. Nah, bolak-balik sana sekarang masih mendalami soal Batak. Masih lah. Masih. Karena ternyata Batak luas banget dan makin didalamin makin apa ya? Nah, ini kan katanya baru berapa bulan? 6 bulan ya? Baru kalau budaya yang detailnya baru 6 bulan ya. Nah, ini artinya itu kan tadi bicara tentang soal harmoni segala macam kan sebelum ke 6 bulan nih. Nah, 6 bulan ini lebih dalam apa lagi nih dapat tuh? Baik. Justru baru bisa menjabarnya di saat 6 bulan ini. 6 bulan ini? Iya, baru bisa menjabarkannya. Kalau selama ini cuma di musiknya doang, tapi nge-convert ke dunia nyata, pergaulan sehari-hari gimana gitu loh. Nah, dari yang aku pelajarin di Batak ini akhirnya ngebuka pintu itulah ceritanya. Tentang ilmu mengharmonikan ini. Akhirnya praktek lagi kan mesti dibuktiin dong. Iya. Akhirnya praktek lagi di musik lagi gitu loh, mengharmonikannya. Misalnya bikin musik untuk yang mengajak orang nanam pohon, komposisinya bagaimana. Akhirnya lebih dalam lagi. Bikin musik yang mengajak orang ya bisa negatif bisa positif lah, kita ambil positifnya aja lah. Bisa berkumpul lagi dengan keluarganya, komposisinya bagaimana. Dalam banget, banyak banget tuh. Jadi sekarang udah mulai lebih spesifik lagi ya. Sudah Jadi mulai spesifik. Ketika kita mendalaminya lebih dalam lagi tentang kebudayaan Batak itu, dan kemudian kita kalau kaitkan dengan bicara harmoni ke musik, nah itu nanti turunnya bisa ke soal lingkungan, soal apa dan lain-lain ya. Soal kemana-mana karena kita dapat patternnya kan. Dapat rumusannya. Nah, rumusannya tinggal diaplikasikan mau di musik, mau di politik, mau di mana gitu loh. Nah sekarang itu dalam proses pengerjaan itu. Dalam proses pengerjaan dikonvert ke musik. Iyalah karena aku musisi. Iya. Dari musik dulu. Iya. Jadi itulah ternyata budaya tentang itu bukan semata-mata gorganya kita lestarikan, kita bikin lagi. Kalau aku nggak kesana bang gitu. Lebih ke untuk dharma tadi. Nilai-nilai dari budaya bukan yang terlihatnya ukiran yang apanya, tapi filosofinya dan berkarya pakai itu gitu loh.
karyanya harus berguna buat orang lain berubah juga. Nah itu Ini yang baru mau dijalanin. sedang dijalani Sedang dijalanin. selama 6 bulan ini. Bentuknya ada bedanya nggak dulu ya dengan musik sekarang, dulu dengan musik yang sekarang? Musik yang sudah dikerjakan 9 album yang kemarin itu dengan yang sekarang mau dikerjakan? Jauh beda bang, jauh beda. Jauh? Jauh beda. Kalau dulu kita modal rasa aja, kayaknya begini enak nih, kayaknya begini enak nih, gue suka gitu loh. Orang lain nanti dulu lah. Kalau sekarang nggak bisa, udah ada hitungannya. Jadi kayak laboratorium gitu loh. Oh ini alat musik ini campur sama ini, chordnya progresinya begini, hasilnya begini. Oh salah, ternyata begini. Jadi antara sains sama art jadi satu gitu loh. Antara otak kanan dengan otak kiri gitu. Mengharmonisasikan itu. Iya. Kemudian mempertimbangkan nggak orang yang akan mendengar menjadi harmoni juga segala macam itu, ada itu pasti. Justru tingkat keberhasilan di Itu situ. situ kan? Di situ. Kalau dia nggak terjadi harmoni, gagal nih musik. Iya. Beda. Kalau yang lain musisi kan bikin genjreng, happy genjreng, bikin lagu rekaman jadi sedih genjreng, rekaman jadi. Nah kalau gue beda. Aneh lah pokoknya. Itu tetap bahasa Batak atau bahasa Indonesia nanti? Tetap bahasa Batak. Bahasa Batak. Akan terdengar musik kayak pada umumnya biasa gitu loh. Tapi ternyata itu punya kandungan dari teori vibrasi yang jadi ada efeknya ke sini. Jadi kalau orang selama ini memaknai sebuah lagu itu dari syairnya, dari liriknya gitu, ini juga kita mau tambahkan dari unsur musiknya, komposisi musiknya, vibrasi frekuensinya. komposisi Frekuensinya. Iya, berdasarkan pattern atau pola-pola yang aku dapat di budaya Batak. Gitu. Nah, itu sifatnya subconscious ya. Ya. Kalau di sisi sadarnya kan orang liriknya enak, chordnya enak. Iya. Nah, tapi di bawah sadarnya ternyata bermain nih frekuensi gitu. Ngeri juga lo bermusik itu ya. Gitu kan. Udah dalam betul tuh. Jadi orang kan bicara intinya lirik kan, mutar gimana caranya membuat ini gitu. Nah, tim lengkap yang bantu ya? Ada ya? Kalau gitu sendiri sih ya. Sendiri ya? Sendiri bikin ya. Tapi di saat butuh instrumen lain yang kita nggak bisa mainin mau nggak mau baru pakai tim. Iya. Tapi berat dong membuat gitu tuh ya. Artinya kan ya kita kadang-kadang kan akan bisa ringan mengerjakan sesuatu karena lingkungan kita mendukung, orang banyak mengerti, orang banyak yang mendukung kita gitu. Enggak juga sih bang, menurut aku kita akan lebih mudah melakukannya kalau emang kita passion di hal itu gitu. Bagi aku jadi komisi 2 DPR beratnya minta ampun bang. Tapi mungkin bagi abang tuh santai aja gitu, gampang aja gitu. Sama lah ya. Sama kita. Lu juga mikirnya berat juga kan gitu ya. Iya. Cuma karena passion kita di situ, ya jalan aja lah kira-kira gitu ya. Gitulah. Mantap gitu. Oke, nah next apa nih kira-kira yang menjadi resolusi Vicky Sianipar dalam perjalanannya ini? Ya otomatis setelah apa yang telah kita pelajari, setelah aku dapat dari budaya ini bisa menjadi karya, ya bisa mengembangkan daerah tersebut lah. Jadi udah bukan buat diri sendiri, tapi gimana caranya dari musikku, dari ke hasil bolak-balikku di sana, dari networknya bisa ya minimal ada masyarakat sekelompok kecil yang berubah Ya. ke arah lebih membaik. Ya minimal ada tempat-tempat yang tadinya kotor jadi bersih. Ya minimal ada rakyat tergerak yang tadinya cuman kena influence aja akhirnya jadi mandiri, bisa punya suatu kegiatan komersil sesuatu gitu loh yang ujungnya ke pariwisata. Iya. Nah, Yang ini dan bersinergi dengan pemerintah lah otomatis. sejauh ini pemerintah oke. Lucunya ujuk-ujuk oke. baru sekarang nih lumayan nyambung nih antara Pemkab sama kementerian, sama badan otorita yang kemarin ini kayak itu Danau 1 CEO-nya 7 gitu. Iya, betul. Dan masalah kita kan itu, baik. Artinya ya ini kembali ke budayaan ya. Kenapa Bali itu kemudian dikenal menjadi mancanegara dan orang menjadi datang ke Bali itu homey dari manapun gitu. Ya karena mereka mampu menciptakan harmoni itu kan. Betul. Betul kan? Betul.
Nah, kita kan ya sorry itu ya kita orang Batak. Saya udah bilang sama Bang Luhut, ini agak susah ini kita mau ngembangkan mau berapa triliun karena itu tadi masyarakat kita di sana tuh belum maksimal menggali budayanya itu, sehingga orang takut. Ya kan yang dia bangun yang terimage orang itu kan datang gitu, Batak nih, waduh gampang, bahaya kita nih berantem nanti kita di sana orang kan gitu-gitu. Iya. Tanah pasti diributin lah, dia apa kan gitu-gitu. Jangankan Batak, rumah kita aja ada yang mau datang nggak pakai adat dan nggak beradat kita marah. Iya, betul. Apa bedanya? Itulah kesalahannya pemerintah selama ini masuk ke tanah Batak ini nggak melalui budayanya, melalui hukum-hukum negara, nggak main di sana. Iya. Mesti menjembatani lewat budayanya, baru itu bisa bersinergi dengan mereka. Ya contohnya Badan Otorita Danau Toba, nggak ada orang Batak taruh situ. Bukannya mau kesukuan, tapi dia selama bukan orang Batak nggak akan ngerti budaya Batak. Iya. Akhirnya begitu berinteraksi dengan masyarakat nggak tahu adat-adatnya. Kacau lah gitu. Baru sekarang lah nih diganti semua nih, lumayan bener nih sekarang nih. Makanya aku bilang ujuk-ujuk bener. Nggak tahu kenapa. Oke. Luar biasa warga Indonesia. Jadi saya kira hari ini kita diskusi dengan seorang Vicky Sianipar bukan bicara tentang soal kesukuan gitu ya, tetapi kita bicara tentang identitas kita, cara kita mencintai kita sendiri, dan kemudian dengan kita mencintai diri kita tahu lingkungan kita tahu budaya kita, dan kita tahu mau buat apa. Itu yang penting ya. Nah, tujuannya adalah harmoni. Dan catatan kedua adalah semua budaya-budaya di Indonesia ini semuanya ingin mencapai kebudiluhuran sebetulnya. Ya, mau Jawa, mau apa, even Batak yang orang bilang katanya ya kan orang wah ras nggak berbudaya ini kan orang kan begitu kan, orang sering mengatakan begitu kan gitu. Tapi ternyata Vicky bisa menelusuri melalui apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki itu musik. Nah, mulai dari musik mendalami budaya dan dikeluarkan dengan musik. Dan tujuannya adalah mengharmonikan semua. Ya mudah-mudahan Sumatera Utara bisa berubah, bisa berkembang maju lebih cepat ya. Kemudian kita bisa menyampaikan bahwa Batak Sumatera Utara itu budayanya juga yang berbudi luhur dan berdharma baik, berdharma bakti gitu. Dan kita support Vicky Sianipar. Thank you Bang. Makasih banyak Om Vicky Sianipar hari ini sudah bisa hadir di podcast channel YouTube kita. Dan sukses selalu buat Vicky Sianipar. Thank you. Horas Mulyate, selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bila Taufiq Hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.